NIM 222111224 dari kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan 5 kaidah tentang kaidah usuliyah dan fiqhiyah. Pertama, al-umuru bimaqasidha, segala perkara tergantung pada niatnya. Merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang menekankan bahwa tujuan atau niat seseorang saat melakukan suatu tindakan sangat mempengaruhi nilai moral dan keagamaan dari tindakan tersebut. Dalam Islam, niat dianggap sebagai faktor penentu dalam menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Contoh penerapan kaidah ini adalah dalam ibadah sholat. Ketika seseorang sholat, niat yang tulus untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang paling penting. Jika niatnya tulus, maka sholatnya dianggap sah. Namun, jika niatnya tidak tulus, seperti sholat hanya untuk pamer atau tujuan yang lain selain mendekatkan diri kepada Allah, maka sholatnya menjadi kurang bermakna dan tidak diterima oleh Allah. 2. Al-yakinu la yuj'alu bisyak, yaitu keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Itu adalah prinsip dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa jika seseorang telah yakin atau diyakini tentang suatu hal, keraguan atau ketidakpastian tidak akan menghapus keyakinan tersebut. Keyakinan yang telah kuat tidak dapat digantikan dengan keraguan tanpa bukti yang kuat. Contohnya, dalam hukum Islam, perkara hukum dan ibadah seperti perkara nikah atau keislaman seseorang tidak dapat diubah atau dihilangkan hanya karena adanya keraguan atau penarikan diri dari keyakinan tanpa bukti yang kuat. Sebagai contoh, jika seseorang telah menjadi muslim dan telah meyakini ajaran Islam dengan keyakinan yang kuat, kemudian dia mengalami keraguan sementara atau bahkan jatuh dalam keraguannya, keyakinannya sebagai seorang muslim tidak akan hilang begitu saja. Hukum Islam menekankan pentingnya keyakinan yang kuat sebagai dasar untuk memegang. Al-masyaqqatu tajlibul taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan, adalah prinsip dalam Islam yang menunjukkan bahwa ketika seseorang menghadapi kesulitan atau kesukaran, Allah seringkali memberikan kemudahan atau jalan keluar. Ini adalah prinsip yang mencerminkan belas kasih dan pengetahuan Allah terhadap manusia. Contohnya adalah ketika seseorang menjalani ujian atau kesulitan dalam hidup seperti masalah kesehatan, keuangan, atau konflik pribadi. Dalam situasi seperti ini, seseorang individu mungkin merasa sangat sulit, tetapi prinsip kesukaran itu menyebabkan adanya kemudahan mengajarkan bahwa dengan kesabaran, doa, dan upaya yang tulus, kemudahan akan datang. Contohnya, seseorang yang sedang menghadapi masalah keuangan yang sulit mungkin merasa putus asa, tetapi dengan upaya dan tekun dan doa kepada Allah, ia bisa menemukan solusi atau bantuan yang akan membantu mengatasi kesulitan tersebut. 4. Ad-daruratu yuj'al, kemudaratan harus dihilangkan, adalah prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menghindari atau menghilangkan segala bentuk kemudaratan atau kerugian. Dalam Islam, kesejahteraan dan kepentingan individu dan masyarakat harus diutamakan, dan kemudaratan harus dicegah atau dihilangkan sesuai dengan kemampuan. Contohnya, dalam hukum makanan halal, jika ditemukan kontaminasi yang mungkin membahayakan kesehatan manusia, maka makanan tersebut harus dihilangkan atau tidak dikonsumsi. Ini bertujuan untuk menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks medis, bisnis, dan hukum. 5. Adatul muhkamah, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, adalah prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam beberapa kasus adat atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengakui adat atau kebiasaan tersebut sebagai hukum. Contohnya, jika dalam masyarakat tertentu terdapat kebiasaan yang mengatur cara pernikahan atau pembagian warisan, maka adat tersebut dapat diakui sebagai hukum yang berlaku di sana, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.